di jannah itu adalah skenario sang pencipta. Anak kecil ketika melanggar, awas kau jangan sentuh, ini bubur masih panas baru turun dari panci. Kamu sentuh melepuh tanganmu. Bayi mana tahu itu, Pak. Tiba-tiba aja dia bergoyang, kena tangannya, ditampar sama emaknya gila. Adam makan buah itu karena memang dia nggak tahu. Karena dia dikatakan pohon baik dan buruk katanya. Baik dan jahat. Nanti kamu tahu baik dan jahat setelah kau makan buah itu. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Akhi Zuma ya mendapat lawan yang paling sangat sangat membagongkan kaum muslimin ya. Kenapa? Ngototnya luar biasa, merasa benar, merasa pintar, merasa menang di atas angin ya. Tapi ketika disuruh menjawab, tak mampu menjawab, ujung-ujungnya malah menghina-hina Nabi. Ini jangan bikin jengkel itu. Saya juga sempat naik itu, habis itu kabur dia, tak berani naik lagi. Karena mengganggu gitu ya. Orang tengah berdakwah, orang tengah berdebat. Itu ya, orang membutuhkan edukasi itu yang dicari. Ini malah lawan debatnya, wih luar biasa, bodohnya luar biasa. Itulah pekoknya luar biasa, sampai kram sekali saya itu dalam keadaan merekod itu. Akhirnya saya naik, saya matikan rekodan, saya naik ke room itu. Aduh ya Allah. Baik kaum muslimin, agak tak berlama-lama, demikian videonya. Protestan saya. Oke. Mohon buka kamera Bang ya, biar kita diskusinya agak. Belum bisa kamera. Sudah bisa itu, saya sudah kirimkan permintaan. Tinggal diterima Bang. Tinggal diterima, buka kamera, kita diskusi ringan. Membahas tema yang sangat menarik ini. Adam alaihissalam kemudian mewariskan dosa kepada kita. Silakan. Ayo, Bang beradab. Bisa Bang? Nggak bisa loh. Nggak tahu kenapa deh. Kita undang teman kita Joni. Turun. Kok nggak bisa ya? Padahal undangan sudah saya layangkan Bang. Iya nggak bisa, nggak bisa. Undangan untuk mengaktifkan agar diterima. Itu sudah saya kirim lagi. Coba diterima. Nggak bisa terbuka dia, nggak tahu ya. Oh, iya. Baik, saudara, sambil menunggu teman Kristen yang lain yang mungkin nanti bisa buka kamera ya. Kalau kita lihat kami di agama kami nih, di Islam, Al-Quran berbicara tentang Adam alaihissalam. Kemudian Kristen juga mengambil kitabnya agama Yahudi, lalu menempelkan di kitabnya Kristen, sehingga Kristen juga mengenal Adam
alaihi salam. Bisa musiknya dimatikan abangku. Nah kalau di kami, Adam ketika khilaf kemudian dikasih perintah lalu lalai menjalankan perintah itu, akhirnya dia melakukan sesuatu kehilafan di hadapan pencipta. Akan tetapi Nabi Adam alaihissalam itu dimaafkan oleh Allah. Jadi sebelum Nabi Adam punya keturunan, Nabi Adam itu sudah diampuni kesalahannya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatim fataba alaih, innahu huwat tawwabur rahim. Jadi Al-Quran menjelaskan Nabi Adam alaihissalam menerima kemudian beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu bertaubat, kemudian Tuhannya mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, kalau di abang ini, di agama abang, dosa apa yang kemudian diwariskan Adam dan itu tertulis di mana? Silakan. Santai aja bang, silakan cari datanya. Dosa apa? Iya. Kalau saya tahu itu kan apa? Ketika Adam berdosa, iblisnya masuk menguasai Adam. Yang tadinya tidak berdosa dikuasai Adam. Gitu loh. Enggak, maksud saya dosa apa yang diwariskan Adam? Jadi ketidaktaatan itu memunculkan ketidaktaatan. Itu maksudnya. Akhirnya generasi seterusnya juga menjadi tidak taat. Begitu mungkin, Bang. Ada dalilnya enggak abangku? Dalil tentang dosa waris ini? Tidak tereksplisit mungkin ya di dalam Bible ya, tidak tereksplisit. Hanya peristiwanya itu menjelaskan seperti Habel kemudian Kain membunuh Habel. Jadi sifat yang diwariskan mungkin itu, sifat dosa itu, artinya ketidaktaatan itu. Nah di situ. Tapi kalau secara eksplisit tidak dijelaskan, memang tidak ada. Oh, jadi tidak ada data kalau Adam itu mewariskan dosa, padahal endingnya Yesus harus menebus dosa gitu di atas salib. Padahal data tidak ada. Dosa diwariskan itu datanya nggak ada. Jadi Yesus ini mati sia-sia berarti karena nggak ada dosa waris yang harus dia tebus. Enggak, kalau penebusan itu kan Bang, itu kan hukum Taurat Bang. Oh, jadi Yesus mati itu bukan untuk menghapus dosa waris. Yesus menggenapi Taurat Bang. Bang Indra, syukran. Menggenapi Taurat. Menggenapi Taurat. Kalau menggenapi Taurat itu tidak ada dalam hukum Taurat menebus dosa dengan mengorbankan manusia. Ada imamat tentang darah Bang. Iya, imamat saat itu darah hewan Bang, bukan darah manusia, apalagi darah Tuhan. Nah itu sebenarnya hanya bayangan Bang, untuk menggantikan manusia itu sendiri, karena kalau manusia itu yang korban pasti mati binasa Bang, gitu. Itu yang mengatakan bayangan itu siapa? Itu bayangan hakikat. Iya, maksud saya Anda menjangkali firman Tuhan dengan mengatakan bayangan tanpa ada legitimasi dari Tuhan itu sendiri. Kan yang menebus Yesus. Ya, dari mana datanya bahwasanya hukum Taurat itu ketika dilanggar
Maka caranya untuk menghapus dosa itu adalah mengorbankan manusia yang benar. Nah, karena menggenapi Taurat itu termasuk korban, Bang. Menggenapi Taurat, menggenapi itu kan artinya melengkapi, Bang. Bukan salah, Bang. Jadi menggenapi itu maksudnya menghapuskan, menghilangkan gitu. Bukan. Jadi Begini, kalau dia tidak menggenapi Taurat itu, maka hukum itu berlaku untuk seluruh manusia. di mana dalilnya itu, Bang? Iya kan, penggenapan Taurat kan tidak ada yang Ya, selamat. maksud saya di mana dalilnya kalau Taurat itu untuk semua manusia? Lah, hukum Taurat itu berlaku sebentar. Hukum Taurat pertama-tama itu diberikan kepada bangsa Israel. Nah, Oke. Israel itu akan menjadi kerajaan imamat. Jadi semua orang akan datang kepada Israel dan mempelajari Taurat. Itu Di maksudnya. mana dalilnya itu, abangku? Ada, Bang. Itu kerajaan Silakan. imamat. Nah, kalau di dalam Pemazmur Daud dia berkata menjadikan Israel sebagai bangsa yang rajani, bangsa yang imamat dan rajani. Iya, maksudnya dalilnya, maksudku dalil bahwa hukum Taurat itu untuk seluruh manusia itu di mana? Itu kan hukum Taurat itu diberikan kepada seluruh manusia sebenarnya, tetapi Dalilnya, abangku, dalil. Kita jangan jadi penyesat dong, bicara pakai data. Jadi kalau ada orang berbicara, Bang, apalagi ini terkait dengan aturan Tuhan, berbicara tanpa dalil itu menjangkali Tuhan. Artinya seharusnya Anda yang jadi Tuhan, karena Anda lebih tahu daripada Tuhan. Tuhan sendiri nggak ada menyatakan itu. Anda menyatakan itu apa dasarnya? Anda yang harus sebenarnya disembah oleh saudara Kristen kalau gitu, karena Anda lebih tahu daripada Tuhan. Ada nggak Tuhan berfirman seperti itu? Nggak ada. Terus kenapa Anda mengucapkan sesuatu yang Tuhan pun tidak berfirmankan? nah, karena Dasar Anda berbicara itu apa gitu loh. Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Begitu juga di dalam kitabnya Yahudi Amsal 3. Tidak boleh bersandar kepada manusia, pikiran manusia, tetapi harus bersandar kepada firman Tuhan. Nah, Anda ngomong dari tadi ini sudah berapa menit, tak ada satupun data terkait dosanya Adam. Apa dosa Adam? Tak ada dalil. Lalu Yesus kemudian dikatakan untuk menggenapi Taurat, yaitu menghapuskan Taurat, tak ada dalil. Yang ketiga, manusia harus ditebus, karena kalau tidak maka manusia akan berdosa, karena Taurat itu untuk seluruh manusia. Tak ada dalil juga. kan di dalam Matius 5 ayat 27, aku datang untuk menggenapi Taurat. Ya, tidak apa-apa. Tapi Taurat itu untuk siapa? Oke, begini, Bang. Rencana Allah itu pertama adalah Israel dulu, semua kerajaan. Nah, itu kan karangan Anda. Semua manusia. Mana dalil? Semua manusia di dunia kan berdosa, Bang. Ya, mana dalilnya semua manusia berdosa, abangku? Ada itu, Bang. Loh, ya yang tadi saya minta data itu. Iya. Ya, mana dalilnya seluruh manusia sudah berdosa karena Adam? Mana dalilnya? Bang, dosa warisan itu kan diturunkan, Bang. Itulah yang saya minta dalilnya. Bang, perilaku dosa itu turun tidak, Bang? Misalnya kalau orang tuanya mencuri, berzina, apakah ini anaknya tidak kemungkinan, apakah anaknya tidak berdosa, tidak juga menipu dan mencuri? Enggak. Kan katanya. Enggak. Kalau orang tuanya yang berdosa, orang tuanya aja. Iya, maksudnya itu hukuman. Tetapi apakah sifat itu, kalau di dalam biologi, Bang, sifat itu diturunkan, Bang. Ya, memang kita diciptakan manusia. Aku akan menciptakan manusia. Aku akan menciptakan manusia. Berarti tabiat Adam akan sama seperti manusia-manusia lainnya. Bukan Adam mewariskan kepada keturunan. Enggak. Memang sifat manusia telah diciptakan seperti itu. Tabiat namanya, karakteristik. Bahwa kita manusia ini memiliki 3 komponen. Intelijensi, free will, dan juga diuji, dicoba.
Nah sekarang data yang Anda sajikan kepada saya, data mana yang harus kemudian saya kaji? Adam mewariskan dosa. Di Islam tidak. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Tuhan itu maha pengasih. Tidak mungkin satu orang manusia berdosa lalu seluruh manusia menanggung akibatnya. Itu Tuhan bukan maha kasih itu. Jahat itu namanya. Itu jahat namanya. Nah inilah yang pondasi awal yang harus kemudian diperbaiki lagi dari tatanan agama saudara. Konsep yang menyesatkan, ya saya katakan itu adalah bukan dosa waris, tapi bohong waris. Bohong yang diwariskan kepada orang-orang setelahnya. Kayak abangku inilah. Anda beradab, tapi memfitnah Adam, membabi buta. Anda mengatakan dialah yang menyebabkan berapa banyak manusia di bumi ini yang menanggung dosa Adam alaihissalam. Sementara Adam itu diberkati. Kejadian 5 nomor 2. Dia keturunannya laki perempuan diberkati oleh Tuhan. Terus mana dosa waris itu? Ini cuma buatan gereja. Buatan gereja untuk melegalkan ajaran Kristus yang keluar dari kubur. Yang ingin menggantikan posisi Elohim. Supaya Elohim tidak lagi disembah, tapi dia yang disembah. Memakai nama Yesus. Yesus jadi kambing hitam. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Semua orang terperdaya, terperangah. Oh, ada mewariskan dosa ternyata kepada kita ya. Mana dalilnya? Langak pelongok. Ternyata itu cuman fitnah. Ada nggak bang dalilnya? Ada mewariskan dosa. Bang, setelah manusia jatuh ke dalam dosa di kejadian Adam. Ya, Adam bang. Adam. Jangan manusia, Adam. Ia menghalau manusia itu dari di sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya lah beberapa kerub. Jadi Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana Bumi. dia diambil. Ya. Jadi Dari bumi. ya, oke. Ketika berdosa dia diusir dari hadirat Allah. Nah, Diusir dari Gan Eden. iya, Eden itu hadirat Allah. Kemudian ketika Kain juga membunuh Habel adiknya, itu di ayatnya di Kejadian 4. Dia berkata begini, Kain berkata kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Nah itu kan dosa toh bang. Yang terus Mana ada itu dosa? Mana ada dosa diwariskan? Adam itu, tunggu dulu. Adam itu dicipta untuk memenuhi apa? Eden atau bumi? untuk dia berada dalam kekudusan di Taman Eden bang. Aduh, abangku inilah. Marilah kita menciptakan manusia setara dengan gambar dan rupa kami, supaya dia menjadi berkuasa di bumi, baik ikan-ikan di laut, hewan yang ada di darat, dan burung-burung yang ada di udara. Kita memang khusus dicipta untuk di bumi ini, untuk diuji. Bukan dicipta untuk Adam di Eden. Itu nggak ada dalilnya, abang. Jadi semua yang Anda pahami sebagai seorang Kristen ini buta. Nggak ada dalil sama sekali. Itu ada tuh dia ditempatkan di Taman Eden toh. Iya, dia dicipta memang. Pertama dicipta di Jannah. Kalau kami di Jannah dicipta di sebuah taman yang ada di Jannah. Jannah tuh di mana bang? Taman itu di surga, bang. Jannah itu sebuah taman yang bukan di bumi ini. Nanti setelah kemudian sudah, wah ini pas ini. Manusia yang saya ciptakan ini betul-betul sudah sempurna. Maka diturunkanlah ke bumi. Bukan karena dia berdosa, bang? Enggak ada hubungannya itu. Kan kalau dia tidak berdosa dia tidak diturunkan ke bumi. Lalu Kejadian 1:26 sebelum dicipta dia dibuat untuk bumi. Bukan dicipta untuk di Eden.
Kalau di ajaran abang tuh kan ketika manusia berdosa dia dilemparkan ke bumi kan, karena dia digoda. Karena memang dia harus ke bumi. Dia diciptakan itu untuk di bumi. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebelum dicipta Adam, Tuhan sudah mengatakan, aku hendak menciptakan sosok makhluk di bumi namanya manusia untuk menjadi pemimpin. Itu belum diciptakan Adam, itu belum. Begitu juga di Bible, Kejadian 1:26 itu. Belum diciptakan Adam, Tuhan sudah rancang untuk di bumi menjadi seorang pemimpin. Maka ketika dia dicipta di Ganbi Eden, maksudnya apa itu? Taman di Eden. Eden itu bukan taman. Eden itu adalah nama tempat. Nah, di dalam Itu taman, ada pohon, kan ada pohon kehidupan. iya, tahu, tapi seperti di bumi ini ada Ragunan, ada Taman Safari. Tapi itu bukan di bumi. Itu di alam yang namanya Eden. Itu abangku. Jadi memang kita mengharapkan ada Kristen yang bisa menjelaskan ini. Karena kalau tidak ada dosa yang diwariskan, maka rekayasa penyaliban kebangkitan jadi Tuhan itu semuanya hancur. Karena fitnahan pertamanya itu di situ. Oke, Bang Suma, saya kasih. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, siapa yang menguasai manusia? Iblis kan? Iblis. Nah, berarti Iblis? iblis menguasai. Iya, berarti ketika anak-anak lahir, iblis terus menguasai karena dia sudah Oh, menguasai manusia. tidak, bukan Bang. Iya, Bang. Di Kejadian 3 nomor 15, tidak ada yang menguasai satu sama lain, bermusuhan. Tapi masing-masing keturunan Adam ini berusaha untuk menguasai. Manusia berusaha untuk menguasai iblis. Iblis berusaha untuk menguasai manusia. Itu sudah dirancang. Aku akan mengadakan permusuhan. Tuhan yang mengadakan. Itu dalam Kejadian itu jelas itu, Bang. Jadi kita bukan dikuasai setan. Yang dikuasai setan itu yang meninggalkan perintah-perintah Nabi, perintah Tuhan. Itu yang dikuasai setan. Setan datang memanipulasi kemudian perintah Tuhan, supaya perintah Tuhan itu ditinggalkan. Ketika Adam diperintahkan jangan kau mendekati pohon buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, iblisnya datang. Dekati aja, makan, kau akan hidup selamanya di sini. Begitu Adam makan ternyata lain dari kenyataan. Begitulah juga orang yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu sampah, babi itu halal, padahal perintahnya haram. Dirubah sama iblis. Apa yang diperintahkan Tuhan dirubah sama iblis. Oke, Itu yang Bang. terjadi. Berarti peradaban manusia itu pertama kali dimulai oleh Adam, Bang. Yes, Oke. betul. Peradaban manusia yang pertama dimulai oleh Adam. Nah, ketika Adam ini berhasil dikuasai oleh iblis, maka seluruh peradaban itu telah dikuasai oleh iblis. Karena makanya tidak. Cuma pernah berkata bahwa menjadi penguasa itu adalah di bumi adalah iblis. Betul. Yes, iya, memang betul. Tapi sabar Bang. Tapi yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin iblis atau manusia? Yang ditunjuk untuk menguasai langit, bumi semesta ini sebenarnya dirancang oleh Allah adalah manusia. Itu dia. Tetapi ketika tadi Adam muncul, itu ada tiga. Dia intelijensi, dia juga diuji. Oke. Nah, ketika dia diuji pertama kali, itulah peradaban manusia dimulai. Ketika dia menang atas iblis, peradaban itu terus berlangsung sebagai pemenang, Bang. Tetapi ketika peradaban itu dimulai dengan kejatuhan Adam dan Hawa, Adam di dalam dosa dan Hawa, maka peradaban manusia akan masuk ke dalam dosa karena dia sudah ditaklukkan oleh iblis, Bang, oleh dosa. Kan begitu. Maka peradaban itu dimulai dengan dosa. Karena iblis kan yang penggoda, yang pembuat dosa, kan? Begini, saudaraku. Bisa tidak manusia menjadi pemimpin di atas muka bumi ini tanpa nafsu? Nah, yang saya tadi bilang, Bang, Itu dulu. Iya, peradaban itu dimulai dari Adam, Bang.
Ketika ada Iya, saya sudah mengiyakan itu. Iya. Makanya malaikat tidak bisa menguasai bumi. Iblis tidak bisa menguasai bumi. Kenapa? Karena mereka tidak seimbang antara free will yang ada pada dirinya berupa akal dan nafsu. Ketika Tuhan menciptakan Adam dalam bentuk sempurna, Adam diciptakan dua potensi, bisa jahat, bisa baik. Itu potensi itu. Maka Adam begitu diciptakan, apa yang menjadi alat deteksi yang ada pada dirinya, yaitu nafsu, itu adalah sinyal untuk iblis yang ada pada manusia Adam. Tapi akal yang ada pada Adam sebagai penyeimbang untuk menyelaraskan nafsunya. Maka kebenaran dan kejahatan itu berjalan seimbang. Nafsu dan juga akal. Itu yang ada pada diri Adam, bukan nafsu melulu, ada akalnya. Maka ketika iblis berhasil menjerat Adam alaihissalam, itulah bukti bahwa manusia benar-benar makhluk yang sempurna. Bisa nggak iblis menggoda malaikat? Nggak bisa. Kenapa? Karena malaikat tidak memiliki nafsu. Ketika Adam dicipta begitu unik, dicipta dengan nafsu, maka iblis datang kemudian membantai itu, menjadikan sinyal yang ada pada Adam ini sebagai titik kelemahan untuk iblis masuk. Diujilah dia. Datanglah iblis, betul kena. Maka dia jatuh, dia makan buah tersebut. Maka Tuhan melihat, oh ciptaanku begitu sempurna, cocok untuk jadi pemimpin. Maka diturunkanlah Adam ke bumi menjadi pemimpin. Kalau Adam tidak mengerti baik dan buruk, apa bedanya dengan kera? Bisa nggak kera memimpin? Dia punya tangan loh, dia punya mata, dia punya kepala, dia punya seluruh tubuh itu mirip dengan kita. Bahkan fisiknya lebih kuat. King Kong itu lebih kuat. Bisa jadi pemimpin? Tak bisa. Kenapa? Karena dia tidak disetting memiliki akal dan syahwat nafsu. Jadi tidak ada di situ dikatakan, oh karena Adam jatuh dalam dosa maka keturunan. Enggak ada. Justru nampak terlihat ketika Adam itu terlihat melakukan sesuatu tindakan manusiawi, yaitu khilaf, lalai, tetapi memperbaiki diri kembali, itu cerminan bahwa ciptaan Tuhan berupa Adam itu sudah sempurna, benar-benar sempurna. Kenapa? Adam bisa jadi malaikat, Adam bisa jadi setan. Nah sekarang akal dikasih. Setelah dikasih akal, turunlah petunjuk. Dibawa oleh para nabi. Masa Nabi Abraham, masa Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Lot, Sulaiman, Salomo, Daud, Nabi Musa, Harun, turun sampai kepada Yesus. Kenapa demikian? Karena itu tadi, lepas kendali dari pengajaran Tuhan, maka kamu akan diremukkan oleh iblis. Makanya umat Islam itu bang, ibadahnya selalu minta petunjuk. Bukan tak ada petunjuk, sudah dikatakan sholat, puasa, jangan berzina, jangan mencuri, jangan begini, jangan begini. Sudah ada perintah-perintah itu, sudah. Tapi apakah dengan adanya perintah itu manusia sudah taat? Tidak. Kenapa? Karena iblis setiap saat menjejal manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Makanya selalu minta dibimbing, minta selalu diberi petunjuk. Artinya apa? Dikuatkan, dihindarkan dari godaan syaitan. Makanya kami umat Islam itu selalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bukan kita diwariskan dosa, enggak. Kita oleh Adam, justru yang diwariskan Adam adalah pengetahuan antara baik dan jahat. Kalau kita tidak tahu pengetahuan itu, apa yang terjadi? Kita sama seperti kera. Bayangkan, sebelum makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, sadar nggak Adam kalau dia telanjang? Nggak sadar. Berarti belum ada pengetahuan baik dan jahat. Oh ini baik, ini jahat. Tentu dia melihat dirinya tidak menggunakan pakaian. Tapi apakah ada pikiran, oh ini buruk? Enggak kan? Begitu makan buah, dia melihat diri mereka telanjang dan tersadar ini jahat, maka dia menggunakan pakaian. Sebelumnya telanjang coy. Sadar dia itu kalau itu aib, sadar kalau itu harusnya malu, enggak. Jadi sebenarnya kalau pola Kristen yang kita pakai, harusnya Kristen itu berterima kasih kepada Adam. Bukan memfitnahnya.
Sekarang bisa nggak manusia menciptakan pesawat? Bisa nggak manusia memiliki peradaban sampai sama seperti sekarang? Kalau tidak tahu baik dan buruk, tidak bisa. Maka berterima kasihlah kepada Adam yang telah makan buah pengetahuan itu. Nah, ini kesalahan fatal yang dilakukan sudah 2000 tahun. Fitnahan terhadap Adam alaihissalam yang telah memberikan kita ilmu sampai kita bisa buat komputer, bisa main WA, bisa main TikTok. Ya kalau Adam tidak makan buah pengetahuan itu, boro-boro main TikTok, Bang. Tahu kita telanjang aja tidak. Berarti kita sama kerah. Persis. Tidak ada peradaban. Tidak ada sama sekali peradaban. Oke, mana kita membuat sesuatu yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin. Sementara kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin. Dulu, sebelum zaman sekarang, binatang buas itu ada di mana-mana. Bagaimana mau jadi pemimpin? Menjinakkan binatang buas kalau tidak tahu baik dan buruk. Bagaimana kemudian buaya bisa kita jinakkan, harimau bisa kita jinakkan, anjing bisa kita tundukkan. Kalau kita tidak tahu baik dan buruk, orang telanjang aja kita tidak sadar. Jadi harusnya Adam itu kita sanjung. Makanya di Islam itu paling tepat setiap menyebut namanya Adam diikuti alaihi salam, atasnya kedamaian, atasnya keselamatan. Itu baru tepat, bukan dikutuk. Ini gara-gara Adam ini saya sampai ini nih. Ketika diminta dalilnya mana, bingung kan? Karena itu hanya dogma. Apa tujuannya Adam difitnah oleh Paulus di dalam Roma 5 itu? Tujuannya apa Paulus memfitnah kemudian Adam? Supaya dia bisa meloloskan oknum Kristus yang datang untuk dituhankan. Ketika kemudian Kristus datang kepada Paulus, bisa nggak dia disembah kalau dia tidak memfitnah Adam? Nggak bisa. Nggak bisa. Kristus itu, sedikit lagi, Kristus itu disembah karena penuh dengan fitnah yang luar biasa terhadap para nabi, fitnah terhadap Tuhan itu sendiri, dan juga fitnah terhadap kalimat-kalimat Tuhan yang datang para nabi-nabi sebelumnya. Itu, Bang. Nah sekarang Kristen ini suatu lembaga besar, agama besar, dianut oleh profesor, pakar, orang-orang hebat di dunia ini. Tapi ada nggak yang bisa menemukan dalil di sini? Ada mewariskan dosa. Dalilnya di mana? Oke, saya pakai narasi abang tadi. Saya masih fokus ya. Abang berkata bahwa justru karena ketika dia belum berdosa, dia tidak melihat ketelanjangan. Berarti dia kudus. Tetapi ketika dia berdosa, dia menyadari bahwa dia telanjang. Nah, disinilah sifat buruk itu masuk ke dalam diri manusia. Maka peradaban manusia kan sifat buruk sudah masuk. Makanya ada sekarang sifat buruk. Tadi abang mengatakan manusia telah mengetahui yang baik dan yang jahat, ya kan? Karena ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia mengenal dosa. Berarti sifat dosa ini bukan dosa ya sebenarnya. Sifat dosa ini, sifat yang jahat ini, mengenal yang jahat ini sudah ada di dalam diri manusia. Nah, mengapa manusia tidak bisa, kadang manusia tahu kebenaran tapi dia tidak bisa melakukan? Karena ada sifat dosa yang dia wariskan. Nah, sifat dosa ini yang berkuasa. Makanya pada zaman Nuh, semua manusia itu dilenyapkan oleh air bah, kecuali Nuh. Nah, sifat buruk, sifat jahat, sifat dosa manusia ini bisa dilawan, tergantung kepada manusia itu sendiri, tapi sifat itu sudah diwariskan. Makanya Nuh masih pada zaman Nuh dan ke anak-anaknya bisa hidup berkenan di hadapan Allah, mereka diselamatkan. Sementara seluruh penduduk bumi semuanya dibinasakan. Jadi ada sifat buruk, sifat dosa itu yang sudah masuk ke dalam diri manusia. Jadi tadi abang berkata bahwa manusia sudah mengenal yang baik dan yang jahat. Berarti sifat jahat inilah yang penyebab terjadinya dosa, Bang. Ini yang diwariskan, sifat jahat ini ada terus dalam diri manusia. Nah, bagaimana manusia melawan sifat jahatnya itu? Itu yang saya bilang, abang sudah menarasikan dia dari awal dengan baik itu. Itu yang maksudnya benar itu. Apa yang abang narasikan itu benar itu. Kalau itu yang diwariskan Adam, potensi berarti. Potensi itu sudah ada. Dia dicipta.
Allah bisa murka. Tuhan pencipta alam semesta bisa menghantam orang dengan kejahatan, menurunkan wabah penyakit, membuat gempa di mana-mana. Musibah di mana-mana, tula di mana-mana. Itu sisi gelap dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang menguasai segalanya. Dia berkuasa mendatangkan musibah, dia berkuasa mendatangkan kebaikan, keselamatan. Dia menciptakan Adam memiliki setitik daripada sifat Tuhan itu sendiri. Maka Adam diwariskan sifat bisa melihat, bisa mendengar, bisa mengetahui, bisa berkarya, bisa mencipta. Kalau Anda mengatakan dia kemudian bisa melakukan satu kesalahan, yes, itulah manusia. Karena dia seturut dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Maka manusia bisa mendatangkan bencana, manusia bisa mendatangkan kebaikan. Jadi Adam bukan hanya mewariskan potensi berdosa, tetapi Adam juga mewariskan potensi menjadi manusia yang sempurna. Itu bukan sesuatu yang harus disandarkan kepada Adam. Enggak, itu kodrat. Para utusannya nabi-nabi, lengkap dengan buku-buku sebagai tuntunan. Itu bang. Jadi itu bukan sesuatu yang diwariskan. Coba Anda bayangkan. Adam sebelum makan buah pengetahuan baik dan jahat, apakah dia sudah tahu baik dan jahat? Tidak. Sekarang permasalahannya, kalau kita lihat Adam melihat dirinya telanjang aja kagak, tidak sadar. Dan di jannah itu adalah skenario sang pencipta. Anak kecil ketika melanggar, awas kau jangan sentuh, ini bubur masih panas baru turun dari panci. Kamu sentuh melepuh tanganmu. Bayi mana tahu itu, Pak. Tiba-tiba aja dia bergoyang, kena tangannya, ditampar sama emaknya. Emaknya gila. Adam makan buah itu karena memang dia nggak tahu. Karena dia dikatakan pohon baik dan buruk katanya. Baik dan jahat. Nanti kamu tahu baik dan jahat setelah kau makan buah itu. Sekarang, analogi yang sangat sederhana dan mudah dimengerti. Adam, Kejadian 1 nomor 26. Baiklah marilah kami menciptakan. Kami hendak menciptakan manusia serupa dengan gambar kami. Dicipta. Terak. Tidak makan buah ilmu pengetahuan. Tapi diturunkan ke bumi, diciptakan ke bumi untuk menjadi pemimpin. Anda bayangkan. Kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan. Apa yang dia mau pimpin? Apa yang dia mau pimpin? Apa yang dia mau bikin? Sedangkan dirinya sadar telanjang ataupun tidak, enggak sadar. Boro-boro mau menaklukkan. Paling-paling begitu melihat kupu-kupu dia lari sembunyi di dalam gua. Begitu dia melihat harimau apalagi lari terkencing-kencingnya. Maka di bumi beserta dengan binatang yang buas, justru dia yang dipimpin oleh kera. Bisa jadi dia makan kera yang kasih dia pisang. Gimana mau menaklukkan bumi? Menaklukkan ikan di laut, binatang di daratan, burung-burung di udara. Kayak mana ceritanya, Pak? Kayak mana? Jadi Adam setelah makan buah itu benar-benar diciptakan dalam bentuk fi aksani takwim. Nah, ini sudah bisa jadi pemimpin. Kenapa? Pada dirinya sudah terbuka dua potensi. Apa itu? Dia bisa jahat, dia bisa buruk. Coba Bapak, pencapaian manusia di atas muka bumi ini itu tidak lepas dari syahwat, nafsu. Orang belajar karena nafsu, ingin mencapai satu kedudukan. Seorang belajar bahasa Inggris karena ingin mencapai satu kedudukan, nafsu. Orang meninggalkan rumah tangganya, tinggalkan istrinya, tinggalkan anaknya menuju kantor karena nafsu. Ingin, mau, nafsu. Apa yang terjadi? Jadilah profesor, berdirilah perusahaan, adalah jembatan, adalah pesawat, adalah mobil. Karena nafsu. Maka tergenapilah perintah Tuhan, turun ke bumi menjadi pemimpin. Nah, kita jadi pemimpin kan sekarang. Kita taklukkan alam semesta ini. Jarak Amerika cuma berapa jam kita lalui?
takluk semuanya. Tapi coba kalau Anda mengatakan dosa waris hapus, berarti kembalikan, ambil kembali buah dari tenggorokan Adam, simpan kembali di pohonnya. Lihat Adam turun ke bumi, mau jadi apa dia? Ngomong saja tidak. Saya yakin itu. Itu aja yang dibikin. Kenapa? Tidak ada unsur pengetahuan yang ada pada dirinya. Tapi ada kelamin. Ada. Wanita punya kelamin juga. Ada. Berarti dia cuman gini aja terus bikin keturunan. Keturunan yang tak bisa berpikir. Maka kita tak ubahnya seperti kera. Jadi yang harus kita lakukan ini adalah berterima kasih kepada Adam alaihissalam. Memang dia pernah melakukan satu pelanggaran. Betul. Tapi pelanggaran yang dilakukan itu justru untuk melihat bahwa dia ini benar-benar akalnya berfungsi, ada syahwatnya. Maka Adam dikatakan fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Ketika engkau bertobat kepadaku, dosamu ku ampuni. Bukan cuma Adam, Pak. Yesus mengajarkan, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Kenapa? Pencipta kita Maha mengampuni tobat. Nah ini. Jadi kalau dikatakan bahwa Adam mewarisi dosa, fitnah apa lagi yang lebih keras daripada itu? Nabi Adam alaihissalam telah mewariskan ilmu pengetahuan kepada kita. Oh enggak, kita ini karena dia kita berdosa. Karena dia kita mengalami kematian. Karena dia kita sulit mencari nafkah. Tanah kemudian kita harus cari. Kita mengais-ngais untuk bisa makan. Wanita melahirkan susah payah kemudian. Oh gitu. Itu kutukannya. Yes. Lalu apa yang kita butuhkan? Kita butuh penebus. Siapa itu? Yesus. Terus kalau Yesus datang kenapa? Dia akan menebus dosa Adam. Wow. Benarkah terjadi? Begitu Yesus mati di atas tiang salib, wanita masih sakit, Pak, melahirkan. Orang masih susah payah bertani untuk makan. Nggak ada efeknya, nggak ada efeknya. Malah mendatangkan kebingungan, kebohongan yang dahsyat kepada manusia. Andai saja fitnah besar yang dilakukan oleh orang barat terhadap Adam alaihissalam itu betul, maka bukan fitnah namanya. Tapi kita lihat efeknya. Begitu Kristus mati di atas salib, teradang, wanita tak ada lagi sakit melahirkan. Orang tak ada lagi susah mencari nafkah. Kita membuat tanah semakin nyaman, keluar sendiri buah-buahan. Kita nggak tanam padi, kita cuma mengatakan padi tumbuh, tumbuh. Nggak perlu orang mencangkul, nggak perlu. Tapi faktanya, beda nggak antara sebelum Yesus mati di salib dengan setelahnya? Sama doang. Nggak ada efeknya sedikit pun. Cuman imam buta, oh dosa kita sudah dosa dari mana? Itulah makanya selalu saya katakan nenekmu kiper. Tidak ada unsur kebenaran di situ. Harusnya kita bersyukur terhadap Nabi kita, kakek kita Adam alaihissalam. Berkat dia kita gagah, menjadi pemimpin, menjadi perkasa. Kita taklukkan alam semesta ini. Besi, baja bertonton, beribu ton bisa kita layangkan dari Makassar sampai ke Jakarta hanya 2 jam. Berkat apa? Berkat Adam. Memberikan warisan yang begitu luhur, yaitu pengetahuan baik dan buruk. Kalau misalnya nih, Anda mengatakan, oh harusnya yang diwariskan itu yang baik aja. Oh, sudah hancur dunia ini. Hancur dunia ini. Kalau kebaikan aja yang diwariskan, tidak ada kejahatan, dunia ini hancur. Kenapa? Siapa yang mau bekerja? Loh, maksudnya Bang, kalau kita hanya ada kebaikan, berarti tidak ada kelaparan. Tidak ada kemiskinan. Tidak ada kemudian hal-hal yang negatif. Tidak ada mati lampu, tidak ada kelaparan, tidak ada kehausan, tidak ada rumah sakit. Semuanya yang jelek-jelek tidak ada. Lalu yang mau bekerja siapa? Apa yang harus kita lakukan kalau tidak ada kejahatan? Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi, di Yesaya,
45 nomor 7. Akulah Tuhan yang telah menciptakan kejahatan. Thank you. Terima kasih ya Rabb, karena Engkau telah menciptakan kejahatan. Kalau kejahatan itu tidak diciptakan, mau jadi apa kita ini? Mau jadi apa kita manusia ini? Kalau tidak ada kejahatan diciptakan, mau jadi apa? Jadi binatang kita. Karena tidak ada kejahatan. Kenapa anjing tidurnya di luar? Kenapa harimau tidurnya di luar? Kenapa kerbau tidurnya kemudian di lumpur? Karena bagi mereka nggak ada kejahatan. Kalau pada manusia tidak ada kejahatan, kita hidup seperti itik. Berterima kasihlah kepada Allah yang telah menciptakan kejahatan itu. Sekarang tugas kita, ketika Allah memberikan kita akal, fungsinya kita pakai akal itu untuk memisahkan ini jahat, ini baik. Karena potensi itu ada pada diri kita. Kita dicipta dalam bentuk fi aksani takwim, dalam kesempurnaan yang memiliki kehendak bebas. Mau jadi Kristen silakan, mau jadi Islam silakan. Sekarang ini yang bekerja. Mana yang benar di antara keduanya? Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain sudah ada Tuhan, yaitu hakikat yang maha besar pencipta langit dan bumi. Kenapa sih harus ditambahi lagi Tuhan baru? Apa nggak kurang Tuhan kita menciptakan alam semesta ini? Sebelum kita lahir, miliaran tahun sebelumnya, alam ini sudah sempurna dan Tuhannya sudah ada. Kenapa sih harus nambah-nambah Tuhan baru lagi dalam rupa daging, dalam burung merpati? Nggak ada kerjaan apa? Tuhan itu sudah ada, tinggal kita panggil, ya Rob. Wahai Tuhan pencipta alam semesta, lihatlah aku. Udah, Tuhan kita melihat, Tuhan kita mendengar. Ngapain? Tuhan kau di mana? Aku lagi cari buah ara. Apa itu? Enggak kayak begitu, Pak. Kejahatan diciptakan oleh pencipta kita. Tapi jangan salah, Tuhan kita juga menciptakan kebaikan. Kita berada di tengah nih. Jahat, baik. Jahat, baik. Wa qulil haqqu mir rabbikum, kata Quran. Kebenaran telah kutumpahkan semuanya. Siapa yang mau taat kepadaku silakan. Siapa yang mau ingkar kepadaku silakan. Tapi ingat, aku akan minta pertanggungjawab atas apa yang kau lakukan ketika kau hidup di dunia ini. Gitu saudaraku. Jadi karena tidak ada dalil di kitabnya Yahudi bahwa Adam alaihissalam mewariskan dosa waris kepada keturunannya, maka mari kita renungkan saudara-saudaraku Kristen. Kalau dosa waris itu tak ada, maka penyaliban itu ada tapi tidak ada gunanya. Kebangkitan itu ada tapi tak ada gunanya. Kenapa? Karena ternyata Tuhan akan menghakimi kita berdasarkan dengan perbuatan kita masing-masing. Bukan karena perbuatan Adam alaihissalam. Saya coba Silakan. Malam Bang Zuma. Malam saudara. Kok saya di ini, saya Kristen juga Bang. Saya sebentar nanti. Oh iya, oke siap. Nah, tapi ini saja. Saya menanggapi ini setelah itu Abang. Saya menanggapi dari narasi Abang saja. Saya masih tetap fokus kepada dosa waris. Nah, dan sifat buruk, berarti sifat dosa itu juga diwariskan, sifat baik juga diwariskan, karena manusia sudah berada pada dua posisi. Yang tadinya dia tidak mengenal dosa, dia sudah menjadi mengenal dosa, mengenal yang jahat. Nah, berarti dua sifat ini diwariskan. Berarti mau dan tidak mau, Abang Sumai yang menjawab dia. Tadi kan narasi Abang sangat baik. Kita berterima kasih kepada Adam yang telah mewariskan sifat baik dan sifat buruk, sifat jahat. Inilah dosa itu. Kan diwariskan. Itu bukan dosa yang diwariskan. Bedakan dosa yang diwariskan berarti begitu kita lahir dari rahim ibu sudah bawa dosa. Bedakan itu Bang. Dengan potensi yang diwariskan, potensi berdosa, potensi menjadi baik. Bedakan. Kalau Anda mengatakan dosa diwariskan, berarti anak bayi yang masih ada dalam kandungan sudah memiliki dosa. Kalau potensi, sebelum kita melakukan sesuatu, kita punya potensi untuk memukul orang deh. Punya potensi. Boleh enggak kita dikatakan memukul sebelum kita memukul? Enggak boleh. Tapi potensi itu ada. Berarti tetapi kita enggak dihukum sebagai orang yang telah memukul meskipun potensi itu ada. Kenapa? Karena kita tidak lakukan. Kenapa kita tidak lakukan pemukulan? Karena potensi baik itu menguasai potensi jahat. Tuh.
Jadi potensi ini yang diwariskan. Itulah yang dikatakan bahwa kita harus berterima kasih sebab potensi itu diwariskan. Andai saja Adam tidak mewariskan itu, maka kita sama seperti kera. Sekarang apa yang Anda pilih? Adam tidak tahu baik dan buruk, lalu turun ke bumi, jadi kera? Atau Adam kemudian makan buah ilmu pengetahuan, kita turun ke bumi, dengan memiliki dua potensi tersebut? Mana yang Anda pilih? Jadi kera atau jadi manusia kayak sekarang nih? Oke, saya Bang. Silakan Anda pilih. Mau jadi kera atau jadi manusia? Bang, apakah makan itu perbuatan jahat atau tidak? Makan itu perbuatan baik. Itu adalah kodrat, Bang. Kita makhluk biologis itu makan itu. Makan yang buruk, makan pengetahuan yang tidak baik itu. Makan saja, Adam makan saja. Adam ketika diperintah apakah sudah tahu baik dan buruk? Dia diuji di situ, belum. Kok ada orang diuji? Diuji gimana, Bang? Diuji gimana? Dia tidak tahu baik dan buruk. Iya, dia Tuhan diperintahkan. itu gimana? Lanjut. Silakan. Dia kan dalam kekudusan. Nah, sementara Allah menguji dia, ketaatan dia, dengan memberikan dia boleh makan semua buah, tetapi yang pengetahuan yang baik dan buruk jangan. Nah, di situ hanya dengan memakan buah pengetahuan yang buruk, dia berdosa, tidak berdosa kan? Berarti dosa itu bukan saja perbuatan, itu akibat dari dia makan buah pohon itu yang buruk. Jadi ketika yang dikatakan buruk itu adalah hal-hal yang berdosa, Bang. Kan dia tidak melakukan pekerjaan yang lain, cuma memakan buah pengetahuan yang buruk itu, sehingga dia berdosa kan? Berarti dosa itu masuk di dalam kita, diwariskan. Tadi seperti Abang bilang, cuma makan saja pengetahuan yang buruk. Jadi yang buruk itu yang menimbulkan dosa, Bang. Itu yang terwariskan dari Adam. Kalau saja Adam dia tidak mengambil keputusan tidak memakan, berarti tidak diwariskan yang buruk kepada manusia, sehingga tidak terjadi berdosa itu. Nah, itu narasi Abang yang bagus sekali. Saya mengambil dari narasi Abang saja. Terus Nah, sekarang yang diwariskan Adam potensi atau dosa? Enggak, Bang. Itu yang buruk itu dosa, Bang. Yang buruk. Yang baik itu tidak. Iya kan, Bang? Yang Nanti diwariskan cuma makan ini yang buruk. potensi atau memang dia mewariskan kemudian dosa? Iya, waris sifat dosa. Iya, sifat dosa itu. Sifat buruk itu sifat dosa, Bang. Kalau Itu belum yang terwariskan dilakukan juga. apakah sudah berdosa? Itu kan sudah terwariskan. Sifat dosa itu nanti muncul, Bang. Memang kalau Abang tidak melakukan seperti anak-anak, dia kan belum tahu ya, Bang. Ketika dia sudah dewasa, sifat buruk itulah yang berkuasa, sehingga dia kadang-kadang sifat buruk itu yang menguasai kita, sehingga kita misalnya jangan menipu. Tapi Itu bukan dosa yang diwariskan, Bang. Itu potensi yang diwariskan. buruk, Bang, buruk. Dia Apa kan memakan. buruknya? Apa Dia buruknya? makan saja, Bang. Dia tidak Sekarang lakukan begini. apa-apa, Bang. Oke, sekarang begini. Kera itu ada potensi berdosa enggak? Dia binatang, dia tidak ada, Makanya dia tidak ada potensi, makanya dia disebut binatang. Orang gila nih, Bang. Orang gila kalau dia membunuh orang dihukum nggak? Orang gila kalau dia mau membunuh kan tidak, kecuali dia sudah Sekarang membunuh. kalau ada orang gila membunuh dihukum Orang nggak? gila membunuh. Iya. Di dalam KUHP tidak mengatur orang gila. Tetapi semua Kenapa orang gila kalau membunuh tidak dihukum? Karena dia tidak tahu baik dan buruk. Berarti dihukum juga. Tetapi mereka tidak mau hukum orang gila karena sama aja. Kan berlaku hukum tidak itu dihukum semua. orang gila itu, Bang, karena mereka tidak tahu baik dan buruk. Kalau Anda ingin seperti orang gila, silakan. Tapi kami umat Islam tidak mau. Nah, kalau Jadi begitu, abang menegakkan seibarat mohon maaf ini. Saya kan udah mengatakan dalam konsep kaidah ini artinya kerangka yang harus ada pada satu permasalahan. Adam tidak tahu baik dan buruk, tapi punya tangan, punya kaki, punya perut yang harus diisi. Maka akal tidak berfungsi kan, Abang? Kalau orang tidak tahu baik dan buruk, akal berfungsi nggak? Ya enggak bisa. Enggak bisa, berarti ketika
Adam tidak makan buah itu, sama tidak kita dengan kera? Enggak bang, itu dalam perkudusan. Tunggu dulu abangku, tunggu. Kita berbicara mengenai kaidah ini. Kaidah. Kalau Adam tidak makan buah baik dan jahat, sama nggak kita dengan kera? Enggak, kita hidup Kok enggak? bahagia. Kenapa? Kenapa enggak? Apakah abang pernah lihat kemudian kera itu berduka? Pernah Anda lihat kera itu bersedih? Aku sedih, anakku mati. Pernah? Kok saya jadi patung di sini loh. Aduh gimana Oke, sih? abang saya tadi bang saya mengatakan. Maaf ya, udah saya potong nih. Bang Yoris Silakan, masuk. silakan. Saya diam ya, Bang Yoris masuk. Maaf dulu, udah saya potong soalnya ini enak juga ya. Ini Bang Zuma saya lihat di Facebook, di YouTube sama di TikTok ya, memang terkenal saya lihat ya. Memang ini saya orang awam, saya Kristen Bang Zuma. Sedikit saya juga ya. Ini saya lihat Bang Zuma ini agak gimana dari Islam ya. Kita bisa bilang ya dia itu orangnya yang cerdas gitu. Nah, cuma di sini Bang saya mengenai topi di sini tadi apa dosa Adam as. Tapi saya nggak masuk di situ. Paling saya kalau setahu saya itu ya karena Adam itu telah melanggar aturan dari Tuhan itu sendiri. Tapi yang saya bingung begini Bang Juma. Mungkin kita ini sudah meyakini Tuhan kita masing-masing dan percaya. Saya seperti Kristen, saya meyakini Tuhan saya, mengimani Tuhan saya itu benar. Begitu juga dengan Bang Zuma meyakini Allahnya itu yang benar. Dan saya lihat di Indonesia ini ada beragam agama ya. Jadi mengklaim itu masing-masing bahwa Tuhannya benar, Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Tapi saya kira itu tidak semua itu Tuhan itu satu Bang. Ya Tuhan itu satu. Jadi cuman saya bingung di sini, di mana ya Tuhan yang benar ini? Karena Hindu juga mengatakan Tuhan yang benar. Ya masalahnya begini, untuk apa kita masuk memperdalam lebih lanjut kalau dari awal aja nggak jelas kan ya ini yang sebagai yang apa saya di sini kenapa saya untuk sementara ini kenapa saya meyakini Tuhan saya yang benar karena Tuhan saya itu nyata ada karena Tuhan saya itu memiliki firman dan roh. Jadi firmannya inilah yang menjadi manusia untuk menyatakan dirinya lewat perantara Maria. Itu namanya Yesus. Karena setahu saya Allah itu pada hakikatnya tidak kelihatan sesuai dengan Kolose 1 ayat 1. Tuhan itu kelihatan. Tapi kalau kita baca Kolose 1 ayat 15, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Makanya saya percaya di situ. Nah, jadi cuman sebagai pertanyaan saya di sini, Bang. Gimana? Apa bukti? Apakah di Islam juga apakah ada bukti Allah itu nyata ada? Takutnya ini cuma hanya klaim aja, Bang. Kalau tidak ada bukti, ya untuk apa kita memperdalam dulu? Oke. Yang ini sampai itu dia. Oke. Itu yang jadi pertanyaan saya. Baik, izinkan saya membuka cakrawala berpikir saudara. Buka mic-nya. Buka mic-nya. Ya oke. Saya ingin gali pengetahuan Anda tentang Tuhan. Sebelum Tuhan Anda menjelma menjadi manusia, pencipta alam semesta ini sudah ada atau belum? Iya sudah ada. Kenapa Anda mengatakan ada sementara Anda tidak melihatnya? Ya kan pada hakikatnya kan Tuhan itu Allah itu tidak bisa kita lihat. Lah, dengan enggak, saya kembalikan secara- pertanyaan Anda tadi, pernyataan Anda tadi. Sebelum Tuhan Anda keluar dari rahim ibunya, apakah Tuhan itu sudah ada? Kan sudah ada saya jawab. Mana Tuhannya? Tolong tunjukkan. Ya buktinya kan dia itu menciptakan saya langit dan bumi. Nah terus sebagai pembuktian sekarang makanya saya katakan tadi sebagai pembuktian. Tunggu dulu. Anda mengakui Tuhan itu ada, meski Yesus tidak ada kan? Enggak Bang. Berarti harus ada Yesus. Enggak, kan sebelum itu Yesus ada kan dia itu firman Allah itu sendiri. Sekarang pertanyaan saya, sebelum Yesus itu ada, apakah Tuhan Anda itu sudah ada? Sudah ada, yang saya yakini ya Tuhan Oke, saya ada tinggalkan sebelumnya. Yesus dulu. Tinggalkan Yesus. Sebelum Ya, Yesus oke. ada, mana Tuhan Anda? Ya, kalau tanya itu mana Tuhan Anda, kan secara esensinya Tuhan kita nggak bisa lihat Bang.
Berarti Tuhan itu ada tanpa memperlihatkan diri, betul? Betul, tapi Ah. karena saya masih ragu, kan masih saya ragu di sini. Makanya saya katakan tadi, saya itu ragu. Kenapa? Kalau hanya mengklaim aja saya Oke. Tuhan, tapi nggak ada Oke. buktinya, untuk apa? Baik, baik. Sekarang begini. Anda mengatakan Tuhan Anda ada karena ada anak manusia. Enggak, Iya, gini bang, sabar Tuhan dulu. saya ada, Karena Tuhan saya ada karena Dia itu memiliki firman. Dia itu menyatakan mana dirinya itu firmannya? lewat Tolong firmannya. tunjukkan. Yohanes 1 ayat 14. Itu ada nanti di tahun Yohanes itu tahun 90 baru ada tertulis. Enggak bang, enggak, iya, kan dia itu menyatakan dirinya Sebelum di situ. tertulis firman itu mana? Lah, kan dia itu sebelumnya kan, apakah Allah itu bisa dilihat? Nggak bisa. Jelas tidak kan? Oke, Ah. makanya dia itu menyatakan dirinya lewat firman-Nya. Sekarang Makanya saya ketik- katakan tadi Yohanes 1, Sabar. Kolose 1. Sekarang Kolose ketika Tuhan Anda tidak bisa Anda lihat, apakah Tuhan Anda nggak ada? Iya, makanya saya nggak percaya kalau saya tidak ini pernah dia itu menyatakan dirinya. Oh, jadi Itu- Anda mau oke. Jadi sebelum ada Yesus, Tuhan itu Anda nggak percaya. Saya percaya tapi masih ragu. Lalu yang menciptakan alam semesta sebelum ada Yesus itu siapa? Iya, untuk saya imani sebentar bahwa dia itu Tuhan saya, bahwa Allah itu. Jadi Belum ada makanya saya Yesus. percaya. Belum ada Benar. Yesus. Belum Iya, ada betul. Yesus. Iya, Bang, sekarang benar. yang menciptakan alam semesta sebelum Yesus ada siapa? Itu firman itu. Dari mana Anda Yohanes tahu? 1 ayat 1. Dari mana Anda Yohanes tahu? Anda 1 lihat? ayat 1. Anda lihat? Yohanes enggak, saya nggak lihat, tapi saya meyakini, percaya. Ya itu kan setelah jadi Tuhan, setelah jadi manusia, Cak Ayu. Yang saya tanya sebelum jadi manusia, sebelum jadi tulisan, apakah Begini, sudah Bang. ada alam semesta? Apakah sudah ada alam semesta? Sudah ada. Yang menciptakan siapa? Tuhan. Nah, Anda lihat menciptakan. Ya. Kalau saya tanya balik, pasti abang juga nggak bisa lihat kan? Tuhan itu Kan memang makanya tidak kita bisa percaya. dilihat. Yesus sendiri yang Benar. mengatakan, Yesus mengatakan Yohanes 5 nomor 37. Saya percaya bang. Kan makanya begini bang. Makanya kalau kita Terus baca, kalau apa yang Anda bentar dulu. permasalahkan? Apa yang Yang Anda saya permasalahkan permasalahkan? begini, kan udah saya bilang dari awal, kan kita kasih contoh di Indonesia ini kan ada 6 agama, kan mengklaim itu Tuhannya benar. Tapi kan saya ragu di sini mana yang benar, kan kita nggak ini, kan Sudah jelas benar Tuhan Anda Tuhannya. tidak benar. Sudah pasti Enggak, itu. begini bang, sebentar Sudah dulu pasti. lah. Saya buktikan Sebentar ya. dulu, Saya Bang. buktikan. Saya buktikan. Kalau Tuhan Anda Oke, itu nggak siap. benar, saya buktikan. Apakah Tuhan pencipta alam semesta ini bisa berhenti menjadi Tuhan? Kutanya dulu saudara. Pencipta kita Ya bisa kan, nggak berhenti? karena Tuhan itu tidak terbatas bang. Bukan masalah Tuhan tidak terbatas. Yesus Tuhan Anda terbatas nggak? Tidak. Enggak, Tuhan bentar dulu bang. Makanya saya jelas dari awal begini. Saudara, Anda mengatakan Bentar Yesus dulu, tidak Bang. terbatas. Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa bisa dia mengatakan Iya begitu? bang. Oke, bisa jelaskan. Kenapa dia bisa Bentar dulu mengatakan kan, begitu? dengarkan dulu bang. Kenapa? Kan dengarkan dulu kan biar Kenapa? mengedukasi yang kita di sini ya. Iya. Oke, Kenapa kan udah saya Tuhan katakan Anda dari mengatakan awal. dia tidak dapat berbuat apa-apa? Kenapa? Iya, karena udah saya katakan dari Karena- awal bahwa Tuhan karena- saya itu yang Esa itu memiliki firman dan roh. Firman inilah yang menjadi manusia lewat perantara Maria yaitu Yesus. Oke. Ya, kenapa Ya, dikatakan itu Tuhan bahwa Anda. saya Itu Tuhan Anda. tidak buat benar? Itu bentar dulu. Tuhan Anda. Saya jawab itu. Itu saya, Tuhan Anda. Saya bentar, begini bang. Iya, bentar. Saya Kenapa jawab. Tuhan Anda Kenapa terbatas? Yesus mengatakan? Kenapa bentar Tuhan dulu. Anda terbatas? Kan Tuhan saya itu firmannya itu yang menjadi Saya manusia tidak seperti mau saya. tahu Tuhan Anda itu ragi, tape, singkong, lame-lame, saya nggak mau tahu. Yang saya tanya, Oh, enggak. kenapa Tuhan Anda terbatas? Oke bang, di sini abang kan bertanya terus kepada saya kan, makanya saya jelasin, dengarkan dulu. Anda yang Kan biar mengatakan, mengedukasi. Anda yang mengatakan Tuhan Anda itu maha kuasa, tidak bisa Iya menjadi bukan benar. Tuhan.
Sekarang Ya, kenapa makanya Tuhan Anda dengarkan, menjadi Bang. bukan Tuhan? Kenapa Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan? Enggak, makanya dengarkan dulu penjelasan. Bagaimana bisa saya jelasin kalau nggak dengar dulu gitu? Anda tidak Begini kan, menjawab menurut saya- pertanyaan. Anda tidak menjawab pertanyaan. Anda hanya menjelaskan Iya, konsep kan. gereja. Iya kan saya jawab. Dengarkan Enggak pertanyaan sesuai saya. dalil. Kenapa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa? Ya kan ketika firman itu menjadi manusia kan dia itu udah jelas firman itu telah menjadi manusia Ini itu kita adalah berbicara mengenai kemanusiaan. Tuhan. Kita berbicara mengenai Tuhan. Saya ulang lagi pertanyaan Oke. saya. Apakah Tuhan itu bisa terbatas? Tidak. Kenapa Tuhan Anda terbatas? Terbatasnya di mana? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu ketika dia itu mengambil rupa manusia Bukan, untuk saya menyatakan tidak dirinya. mengatakan dia menjadi tempe, Lah, menjadi terus? dompet. Saya bertanya begini. kenapa Tuhan Anda terbatas? Begini bang, dengarkan dulu, kan Kan santai, saya dengar. biar mengedukasi. Saya kan mendengar. Justru karena saya Ya, mendengar makanya saya bertanya. Iya Lucu kan ini. kamu bertanya terus kan santai, maksud saya santai kan. Hei, saudara, Anda sadar nggak Bisa tadi nggak bahwa santai? Anda sedang membohongi diri Anda sendiri? Tidak. Anda mengatakan Tuhan Anda tidak terbatas. Iya kan buktinya. Kenapa dia tidak bisa dia- berbuat apa-apa? Tuhan saya, waduh, makanya dengarkan karena dia itu mengambil rupa manusia, Berarti wujud dia manusia. terbatas, kopla Anda turun. Kok Berarti dia Tuhan. takut? Kok takut sih bang? Loh, Saya kok tidak bisa takut? diskusi dengan orang gila. Kau mengatakan Tuhanmu tidak terbatas. Giliran ditanya kenapa dia tidak bisa berbuat? Karena dia manusia. Berarti terbatas kan? Ya terbatas lah, bonyok. Aduh, gila ya. Kenapa Tuhan Anda kemudian tidak bisa berdiri? Ya karena dia mengambil rupa ayam. Kenapa Tuhan Anda kemudian tidak bisa berlari? Karena dia mengambil rupa bola. Kenapa Tuhan Anda tidak bisa berenang? Karena dia mengambil rupa kucing. Kenapa Tuhan Anda nggak bisa terbang? Karena dia mengambil rupa harimau. Anda sudah mengatakan Tuhan Anda terbatas karena dia sudah menjadi terbatas. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ketika Tuhan Anda menjadi makhluk, Tuhan Anda menjadi terbatas. Anda yang membatasinya. Hah? Jangan ajari saya ilmu mantik kalau logika Anda masih cacat. Silakan Saudara Harponamon. Silakan Bang. Halo, selamat malam Saudara Yori. Iya, semalam malam. Ini bang, kenapa main ki bang? Kan kita mengedukasi di sini loh. Apa Kan yang saya tidak menghujat. Saudara, ku tanya dulu Kalau sama saya menghujat nggak apa-apa, turunin saya. Saudaraku, bukan cuman menghujat yang kita tidak inginkan. Enggak, Pembodohan kan. yang kita tidak inginkan. Sekarang ini diskusi kita bangun untuk mencerdaskan anak bangsa. Ku tanya dulu kamu. Apakah manusia itu punya keterbatasan? Kalau manusia terbatas, Nah, kenapa Tuhanmu menjadi manusia? ya kan dia itu maha kuasa. Kalau Tuhan Berarti menjadi dia manusia, menjadi salahnya tidak di mana? Enggak, Berarti masalahnya Tuhan... sih. Gila benar ini. Bentar dulu bang. Bagaimana bisa dikatakan Tuhan itu maha kuasa kalau tidak dia menjadi manusia? Ketika Apa bukti? ketika Tuhanmu menjadi manusia, dia terbatas atau tidak? Ketika iya, memang kalau manusia kan udah jelas bang, terbatas. Berarti Tuhanmu menjadi tidak terbatas. Oke, enggak masalahnya untuk menyatakan dirinya. Kan tuh kau udah saya katakan dari awal. Saudara, Tuhan itu tidak kelihatan bang. Ku tanya dulu kamu. Yang menciptakan laut yang begitu luas itu siapa? Tuhan. Nah, Tuhan. Itu dia Tuhan sudah menyatakan dirinya. Kenapa harus dia turun jadi kodok? Iya makanya saya katakan dari awal. Tuhan, Kan udah saya katakan dari awal. kamu sendiri abang aja mengatakan. tidak percaya. Tuhan, kamu sendiri yang mengatakan. Siapa yang menciptakan laut yang kau lihat itu? Tuhan. Berarti Iya, kau sudah tahu Tuhan itu ada kan? Iya bang, masalahnya sekarang kan udah saya bilang tadi saya masih ragu kalau begini bang. Saya kasih analoginya begini ya, bentar ya. Saya kasih analoginya. Ketika seseorang mengatakan dia hebat, dia itu kebal, dia itu tahan bacok segala macam. Kalau tidak ada pembuktian, bagaimana? Apakah Anda bisa percaya? Saya Tuhanku, abangku, Nah. saudaraku, Tuhanku itu, Nah, itu maha dia. kuasa. Tuhanku Ya itu buktinya maha apa? kuasa. Menciptakan alam kalau semesta memang ini. Tuhanmu yang benar, apa bukti? Apakah dia itu pernah menghidupkan orang mati lewat nabinya Muhammad?
Buktikan Ini pada alam saya. semesta, ini alam semesta diciptakan oleh Allah. Iya, Manusia iya. menciptakan segala-galanya. Iya, saya tahu bang. Karena agama lain juga mengatakan demikian. Silakan aja dengan mereka. Mereka menuhankan kemudian Siddhartha Gautama, silakan. Mereka menuhankan Krishna, silakan. Mereka menuhankan kemudian anak Maria, silakan. Silakan aja. Iya, Bang. Tapi Tuhanku Kemudian lah yang sekarang- menciptakan alam semesta. Sekarang begini. Oke, Buktinya apa, saya ikuti iramamu. Tuhanmu Maha Kuasa turun menjadi Yesus. Coba. Betul. Oke, saya Untuk tanya. menyatakan dirinya bahwa Oke. Tuhan itu benar. Oke, saya tanya sama saudara. Yesus setelah turun ke bumi menjadi manusia, dia menyatakan hidup kekal itu mengimani dirinya, percaya dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Saya Kristen mengimani Yesus itu utusan Tuhan, Nabi dan sebagainya. Selesai Itu dia. kan? Selesai bukan? Apa selesai bang? Ya Yesus- makanya karena Yesus begini, Bang. turun ke bumi, melakukan banyak mukjizat, membangkitkan orang mati, orang buta dia sembuhkan, orang lumpuh dia sembuhkan, untuk membuktikan dia Tuhan atau membuktikan dirinya utusan Tuhan. Karena di diri Yesus itu kan udah jelas Saya tadi, dia tidak itu tanya firman. kenapa. Saya tidak Dia itu tanya firman, kenapa. Saya Allah tidak yang tanya menjadi manusia. kenapa. Saya tidak tanya kenapa. Yang saya tanya, apakah Yesus membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, untuk membuktikan Betul. dirinya, untuk membuktikan Anda turun? Nah, takut. Kenapa takut? Saya takut Kenapa sama orang takut? gila. Saya takut sama orang gila. Mau dapat hidayah kayaknya orang ini. Iya bang, makanya kalau Anda baik-baik kepada saya, mungkin kan saya mencari kebenaran. Tapi kenapa mesti main kick begini? Saya mau diskusi dengan orang yang berakal. Jangan kau bentak saya, jangan kau bentak saya. Jangan bentak saya. Saya tidak suka orang kafir bentak saya. Lah kan dari ngomong aja udah ini bilang Ya, orang jangan kafir. bentak saya. Kan kebencian. Lah, kafir itu artinya apa? Iya begini bang, Alah, begitulah kalau agamamu suka mencuri. tidak mungkin orang tua mengkafirkan anaknya ya. Apa itu kafir artinya? Iya. Artinya Bisa saya kafir jawab apa? ini. Artinya tidak kafir mungkin itu. Artinya ada orang kafir tua itu dia apa? memiliki anak, nggak mungkin Ayo, udah, mengkafirkan kau- anaknya. kau Tuh itu takut. kayak- Kenapa mesti takut? Saya tidak Kan takut. santai. Saya tidak Ya udah, suka santai. orang yang tidak berakal. Paham enggak? Oke. Saya nggak suka sama orang tidak berakal. Oke, saya ikutin abang Orang Juma. Bagaimana? bodoh tapi sombong itu paling anti. Saya tidak suka. Oke, yang penting jangan turunin saya bang. Saya ini pendidik. Saya lemparkan kau ke neraka malahan kalau kau tidak gunakan otakmu. Lah, Saya ini pendidik bang. Saya nggak suka siswa Iya, saya. yang bodoh tapi sombong. Ngerti nggak? Saya cinta kepada orang yang cinta kepada ilmu. iya saya mau itu bang. Tapi Nah, jangan makanya. main kick saya. Saya kick kalau orang goblok tapi sombong. Paham? Loh, lah dari ngomongnya aja udah ini kan seharusnya kan mencerminkan Islam itu. loh. Itu sudah rumus. Saya lebih baik berdiskusi dengan 1 juta orang pintar daripada seekor kera bodoh yang sombong. Paham? Berarti dia sebagai domba. Apa sih lu Yori? Bang, kenapa mesti main kick ya bang? Saya udah bilang bos, saya tidak suka orang yang bodoh tapi sombong. Jelas kan? Tegas saya memang. Oke. Hmm. Kan saya cuman ini kan pembuktian yang saya ini sekarang bang. Kan Sekarang udah saya bilang tadi. Anda ingin mengatakan pembuktian sesuatu itu ada kalau nampak jasadnya gitu. Begini dulu bang, kan abang kan masalahnya nggak ngasih saya ngomong dikit, itu masalahnya. Ya udah Anda ngomong. Oke, begini kan seseorang kalau dia mengatakan dia itu hebat, kan harus itu ada buktinya bang. Makanya saya analogikan dengan Allah tadi. Kan karena kita di Indonesia itu kan banyak agama bang, makanya saya ragu ini mana yang benar. Jangan main turun-turun dulu kan. Siapa tahu kan saya nanti ya berarti ini yang benar Islam ini kan. Ya setidaknya kan abang ini mengedukasi saya begini-begini, jangan main kayak begitu. Kecuali kalau saya menghujat ya nggak apa-apa, turunin saya bang. Nah itu yang saya tanyakan begini kan, agama Indonesia kan ada mengaku bahwa Tuhan yang benar. Nah
Tapi kenapa saat ini dulu saya percaya dengan ketuhanan saya? Karena Tuhan saya bisa membuktikan dia itu Tuhan yang benar. Dia itu firman-Nya menjadi manusia. Dia itu mengutus firman-Nya menjadi manusia. Makanya saya percaya itu Yesus itu utusan, Yesus itu guru Tuhan. Karena itu dia firman Allah itu sendiri. Nah, yang saya pertanyakan di sini, apa bukti Allah itu ada di iman Kristen, di iman Islam? Karena kalau cuma menyatakan dia itu pencipta langit dan bumi, ya Tuhan saya juga mengatakan demikian. Tapi ada bukti. Di mana Yesus mengatakan akulah pencipta langit dan bumi? Kan dia firman Allah, Yohanes 1 ayat 3. Saya tidak tanya itu, saya tanya Yesusnya. Oke, kalau Anda menyatakan di mana Yesus Tuhan, berarti Yohanes 13 Di ayat mana 13. Yesus mengatakan akulah pencipta langit dan bumi itu di mana? Kan udah saya katakan dari awal. Kan dia itu sebelum dia itu datang ke dunia, dia itu firman, Bang. Kata siapa? Lah Yohanes 1 ayat 1. Kata Yesus atau bukan? Waduh. Saya itu tidak ngarang, Bang. Yang mana Tuhanmu Silakan sebenarnya? baca Yohanes 1 ayat 1. Yang mana Tuhanmu, Yohanes apa Yesus? Dikatakan Yesus ketika dia itu menjadi manusia. Yang mengatakan di Astagfirullah. Kau bilang bentak lagi sama saya, kau tahu nggak? Kau itu, saya bertanya loh, yang mana Tuhanmu, Yesus atau Yohanes? Kan Yesus Yohanes itu menuliskan apa yang Yang didengar, saya apa yang tanya, yang mana Tuhanmu, Yesus atau Yohanes? Tuhan saya Yesus. Yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman siapa? Yohanes. Kenapa Yesus tidak mengatakan itu? Ya kan sebelum dia datang ke dunia itu loh. Dia itu firman. Yang mengatakan itu siapa? Kan ilham dari Allah itu dia menyatakan kepada Yohanes. Dia Yesus Yohanes itu bisu. yang menuliskan. Yesus Oh, enggak. bisu. Kan ketika itu kan dia belum datang ke dunia, Bang. Duluan mana Yohanes penulis Bibelmu daripada Yesus? Oke, saya jawab begini. Kan sebelum Yesus ada, dia tuh firman. Dan firman Allah saudaraku, ini dengarkan mengilhamkan saya. kepada Dengarkan Yohanes. saya. Dengarkan saya. Astaga. Siapa yang lebih tahu Yesus? Yesus atau Anda? Kan saya baru lahir, Bang. Kan itu zaman dulu. Pertanyaan saya, siapa yang lebih tahu Yesus? Yesus atau Anda? Ya, untuk dulunya berarti Yesus jelas. Terus? Siapa Yesus menurut Yesus? Pertanyaan macam apa nih? Siapa Yesus menurut Yesus? Iya. Begini, saya jawab. Kan udah saya bilang Yesus ini sebelum dia itu datang ke dunia, dia itu firman. Kau lama-lama kutusuk matamu polpen ya. Terus? Saya Saya jawab tanya apa? siapa Yesus menurut Yesus, bukan menurut kau. Oke, Yesus mengatakan Yohanes 13 ayat 13, dia itu guru dan Tuhan karena muridnya bertanya kepadanya, kamu itu siapa? Yesus mengatakan Yohanes 13 ayat 13, silakan dibuka. Saya itu adalah guru dan Tuhan. Yesus bahasa Ibrani saat itu bahasa Aram atau bahasa Yunani? Kalau Yunani kurios, Kurios artinya apa? Tuhan. Terus kenapa bilang Tuhan? Terus kalau Rob itu apa? Kenapa bisa Rob dibilang itu Tuhan. sama Rob itu Iya. Tuhan. Tuhan? Ya. Berarti Allah itu Tuhan. Ya, Hah, Tuhan? Tuhan. Allah. Terus berarti Allahmu itu Tuhan atau apa? Tuhan? Nenekmu kiper. Hah? Saya juga Tuhan. Nah, Bang, terus apa salahnya kalau kenapa Anda mengotot ketika dikatakan Allah itu Tuhan? Hei, Sekarang. Hah? Tuhan saya itu. Hah? Awas kau, saya tampar nanti kau Nggak lama-lama. usah ini kita mengedukasi. Saya nggak menghujat. Saya Tuhan. Nah, terus Allah juga Tuhan. Nah, terus salahnya di mana? Allah Tuhan untuk siapa? Tuhan itu manusia tahu apa? Tuhan untuk siapa? Allah itu Tuhan atau Tuhan? Tuhan itu Allah untuk alam semesta. Oke, berarti sama saya, dong. Saya, di mana Yesus mengaku Tuhan alam semesta? Kan Yohanes 1 ayat 3. Itu Yesus itu Yesus atau Yohanes? Aduh, kenapa mesti marah-marah, Bang? Iya, Ini kan saya kita sudah menghadapi bilang. sini. Saya sudah bilang saya tidak suka orang bodoh yang sombong.
Oke, ketika Anda mengatakan Allah itu Tuhan, kenapa masih kamu itu? Kenapa nggak Allah menerima? itu Rabbus samawati wal ard. Dia itu Tuhan alam semesta. Sama juga, Yesus itu Tuhan alam semesta. Salahnya di mana? Dalilnya di mana? Yohanes 13 ayat 13. Yang mengatakan itu siapa? Kan itu Yohanes yang menuliskan, ilham Yohanes. Allah mengilhamkan kepada Yohanes. Jadi yang mengatakan Yesus itu Tuhan alam semesta di mana dikatakan itu? Kan Yesus sendiri yang mengatakan itu. Silakan baca. Di mana Makanya Yesus- saya katakan? di mana Yesus Yohanes mengatakan? 13 ayat 13, Bang. Kalau Anda tidak percaya lagi, ada malaikat pun yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan adalah Lukas pasal 2 ayat 11. Apa itu dikatakan di situ? Telah lahir bagimu juru selamat Tuhan Kristus di kota Daud. Bukan kami yang mengatakan. Malah Tapi malaikat. Kamu Malaikat. percaya itu? Ya, kan saya percaya. Untuk apa kalau kita percaya kalau ini? Untuk apa kita imani kalau tidak percaya? Oke, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Tuhan. Daud. Betul. Kristus itu artinya apa Kristus? Ya, yang diurapi. Apa yang diurapi? Kucing. Ya, dia tuh penyelamat, Bang. Kutanya, Kok yang bawa diurapi apa? kucing sih, Yang Bang? diurapi apa? Yang diurapi apa di situ? Enggak, kan abang tadi bertanya terus. Kan buktikan kepada saya dulu, biar saya percaya Tunggu. Yang diurapi di situ apa? Dia tuh yang diurapi kemanusiaan Apa yang itu diurapi di situ? Dia Apa tuh yang diurapi di situ? penyelamat. Apa yang diurapi di situ? Kok nanya kayak gitu sih? Kan santai aja, Bang. Yang diurapi Santai. di situ apa? Dodol. Ya, dia itu yang diurapi, penyelamat. Apa di situ yang diurapi? Karena Yesus mengatakan, Yang akulah diurapi di situ apa? Kucing, jalan dan ayam, sapi. kebenaran dan hidup. Yang diurapi di situ oleh Tuhan apa? Kucing, sapi atau manusia? Kan Yesus itu kan manusia, masa kucing sih, Bang? Pintar. Berarti pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Di situ tertulis Tuhan, Bang. Nama-nama, Bang. Memang Tuhan. Nah, terus salahnya di mana? Kristus artinya apa? Iya, Tuhan itu yang diurapi kan ketika dia menjadi manusia kan? Astagfirullahaladzim, Tuhan Begini, Bang, diurapi. saya bisa ngomong sebentar. Boleh kah? Saya tanya kau terakhir ya. Kristus itu apa? Kristus itu apa? Tuhan atau manusia? Kenapa kan udah saya bilang tadi. Kristus itu Kalau Tuhan Kristus- atau manusia? Kan udah saya bilang kan yang diurapi. Yang diurapi ini Tuhan atau manusia? Iya, tuh. Yang diurapi Tuhan atau manusia? Kenapa nih Allah? Janganlah, kan kita mengedukasi, jangan. Kau tidak kau tidak mengedukasi, Dodol. Lah. Kau itu menipu. Saya aja belum bertanya sama abang, udah ini bilang aja abang takut. Saya bertanya. Saya tanya samamu, yang diurapi ini Tuhan atau manusia? Begini, Bang, kan udah saya katakan dari bentar ya. Saya ngomong sebentar kan, kasih. Kenapa takut? Kenapa mesti kenapa takut? Kenapa takut? Ditanya yang diurapi Tuhan atau manusia, begini bang. Kamu di gereja aja, Yori. Kamu di gereja sana, jangan kau di sini. Di sini tugasku memanusiakan hewan, bukan menghewankan manusia. Jangan kau di sini. Jangan kau di sini, Dek. Kau pergi di sana jauh-jauh dari komalku, Dek. Kau sudah bodoh, tolol, bengek lagi, bau lagi ketekmu, bau babi. Di YouTube juga lagi panas. Wih, naik dia. Gila. Naik lagi, ya Allah. Iyalah, Bang. Halo, bahasa Lontara. Selamat malam. Selamat malam, sepuku. Iya. Dari mana? Dari Makassar juga, bosku. Oh, mantap. Katolik, Protestan? Siapa? Dari Katolik atau Protestan? Islam, bosku. Islam. Oh, Islam, tahu. Tapi Sama-sama aja gitu balik, Kang. Masya Allah. ya, Ondar Gimana ki mantang di Makassar? di Samata, bosku. Samata. Oh, iya. Mantap. Niat musik. Oke, Pale, bosku. Oke, Pale. Iya, oke. Thank you. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Bang Zuma, kenapa mesti main-main ki Bang Zuma? Kan saya belum menghujat. Kan kita mengedukasi di sini. Kalau Kamu aja belum saudara mengedukasi saya bertanya. itu, kalau menggunakan akal sehat, itu namanya edukasi. Kalau doktrin itu bukan edukasi, itu pembodohan. Seibarat kau mengatakan ini adalah uang, itu pembodohan namanya. Kau katakan ini cincin, baru edukasi. Manusia kau bilang Tuhan, itu pembodohan sudah, itu kau ngotot. Halo saudara Edwin. Halo, Iya, dari sekte mana bang? Islam. Oh, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kabar baik mungkin dari rumah? Salam kenal aja. Oh iya, makasih. Makasih abangku. Sehat kan, Bang? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum abangku Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kau cari jodoh aja lah, nikah kau nikah. Iya, masalahnya kan saya belum bertanya, kamu udah main ki. Kenapa takut ditanya Bang? Kau saya kasih kesempatan kau bertanya 1000 pertanyaan. Oke, saya bertanya, beranikah menjawab? Saya pasti jawab. Sekarang saya tanya dulu kau satu kali supaya kan- deteksi akal. Kan Ku tanya dulu kau satu kali, habis itu saya tanya. Abang takut ditanya, udah Ya gitu aja. udah. Kau bertanya 1000 pertanyaan, silakan kau bertanya. Oh ini mantap. Oke. Ya. Giliran Udah, bertanya ini mantap. Giliran Udah, ditanya Bang. longor. Ya udah, nggak usah ini, santai aja Bang. Saya nggak maksa kok. Cuman saya hanya minta pembuktian saja, biar saya. Apa kau mau bukti apa? Kau sudah ada di situ, itu bukti Tuhanku ada. Yang menciptakan kau bukan Yesus. Tuhanku yang menciptakan kau, bukan Yesusmu. Yesusmu aja itu diciptakan sama Tuhanku, paham kau? Yesus yang malam berdoa kepada Tuhanku. Kau nggak tahu itu? Kau pula yang sok jagoan. Kau mau tanya apa? Muslim aja yang naik katanya. Longor. Ku kasih kau 1000 pertanyaan. Yang penting otakmu bagus. Sampainya robek mulutmu bertanya. Otak sudah tidak berfungsi, bertanya. Ini kalian tuh udah takut loh. Ya. Benar-benar kalian udah takut. Ditanya satu aja, belum saya bertanya aja udah diturunin kan? Seharusnya kasihan deh lu. Itu artinya alam ini sudah tidak mau lagi melihat jasad lo. La 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 la. kalau Anda takut ditanya, biar saya jawab apa pertanyaan Anda. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Zuma. Malam. Salam kenal dari penggemar. Oh iya bang, makasih. Ya, udah Masya lama kenal di TikTok. Siap. Iya. Abang di mana? Untuk Abang sekarang asli Jawa, lagi di Pontianak. Oh gitu. Iya, gini aja, kalau kalian Masya takut Allah. ditanya, silakan tanya kepada saya. Saya Oke. kan udah bilang samamu. Kamu bertanya samaku 1000 pertanyaan. Oke, saya bertanya, berani? Oke. Kurang Berani? ajar. Nek. Saya Ya sudah udah, bilang kenapa main kick? 1000 pertanyaan masih bertanya berani. Kurang ajar memang ini. Anak tuyul ini. Nah, demikian tadi Kang Muslimin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung dan memang mencengkelkan. Itu pun saya sempat naik itu, saya maki-maki. Kenapa sudah
sudah berdebat tidak bisa, tapi malah terakhir-terakhir menghina Nabi gitu ya. Naiklah saya tuh, sempat naik, saya maki-maki, yang padirnya dikapok itu. Terus selesai itu dia tidak naik lagi. Kenapa? Orang-orang yang tidak berilmu diberikan panggung, lalu merasa menang itu, wah, jengkel kan ya, menjengkelkan sekali. Nah, disitulah saya usahakan naik waktu itu. Alhamdulillah sama Aki Handi sama Aki semua itu langsung dinaikkan, tak butuh lama ya, tak butuh lama menunggu. Lalu disitulah saya maki-maki. Karena apa? Menghina-hina Nabi. Sudah pun begitu, berdebat pun tidak bisa, tapi merasa pintar. Sudah pun begitu, meremehkan orang-orang yang berilmu, meremehkan orang-orang yang tahu isi kitab, meremehkan orang-orang yang tahu dalil-dalil itu. Ya, marah saya. Karena saya tuh dalam keadaan apa ya, merekod itu ya. Jadi terganggu sekali saya tuh waktu itu tadi ketika merekam itu. Makanya saya naik, saya maki-maki, setelah itu tidak mau berani naik lagi gitu. Memang harus gitu. Memang kadang Akhi Zuma ini ya itulah, kalau mungkin kalau pas beliau tuh lapang hati itu memang beliau tuh sangat penyabar sekali. Biar beliau ini dimaki-maki itu juga kadang tidak melawan, yang kita yang kesal itu ya kalau beliau dimaki-maki itu tidak melawan itu. Jadi kita yang mencintainya, kita sebagai saudaranya itu rasa tidak terima gitu. Makanya inilah orang-orang kafir itu ya, karena menjadi kekafiran itu wajib bodoh sampai mati, itu memang tertulis di kitab mereka, sehingga ya itulah nampak sekali bodohnya ya. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridwan Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب